Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini merupakan hari yang istimewa buat kita semua, karena kita sebentar lagi insya Allah akan memasuki bulan suci Ramadan. Tadi kita sudah mendengarkan kajian surah Al-Anbiya, ya. Tadi dibahas dari ayat ke-83, 84, 85, 86, 87, ya. Itu menceritakan tentang para nabi yang berdoa, ya, kepada Allah atas segala kesulitan, dan Allah angkat kesulitannya dengan menjawab doa-doa mereka. Fastajabna lahu, dikabulkanlah doa-doa mereka semua. Nah, hari ini juga sebelum saya berikan kesempatan kepada guru-guru kita menjawab pertanyaan dari ibu-ibu, Bu, mau nanya nggak? Mau aja. Hadir bersama kita guru-guru kita. Ini pimpinan dari Majelis Ulama Indonesia Pusat, dari Komisi Dakwah yang dipimpin oleh Kiai Saiful Bahri yang sudah ada di teman-teman kita. Terima kasih banyak Kiai, para guru yang hadir tidak hanya sendiri, beliau hadir juga dengan Kiai-Kiai kita, ada Ustadz Agus, ada Kiai Hendrawan, dan juga yang lainnya, banyak kumpul semua di sini dalam rangka memberikan dukungan buat kita semua. Ternyata di bulan Ramadan ini, ya, seperti kita tahu, bulan penuh keberkahan. Ayo sama-sama kita memperbaiki diri kita, ya Bu ya. Bu, Mama disuruh iya aja Habib. Iya. Baik, yang mau nanya siapa? Angkat tangannya, silakan. Baik, pertanyaannya apa Ibu? Namanya siapa? Boleh berdiri ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin bertanya Ustadz, kenapa cobaan saat bulan Ramadan terasa... Bu, bentar. Nama siapa nama? Ayati. Ibu Ayati. Ibu Nur? Ibu Ayati. Oh, Ibu Hayati. Rumah di mana rumah? Cilengsi. Oh, Cilengsi. Nah, mau nanya sama siapa? Oh, Pak Ustadz. Sama Ustadz. Pertanyaannya apa, silakan. Yuk, bismillah. Kenapa cobaan saat bulan Ramadan terasa sangat berat Pak Ustadz? Nah, terima kasih. Ibu, saya mau nanya, beratnya pas kapan? Jam berapa beratnya? Ibu disuruh nanya malah ketawa. Silakan. Baik, makasih banyak. Silakan Ustaz. Padahal. Ya, Habibana silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kenapa? Tadi pertanyaannya, ketika bulan Ramadan cobaan itu terasa berat gitu Ibu, lebih berat daripada, apalagi menjelang waktu berbuka Habib itu. Ngelihat es teh itu ada embun esnya tuh, godaannya berat banget. Lihat plastik dikira pisang. Iya, baik. Jadi ada satu hadits Nabi, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahul hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadis rawahu Muslim. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua amal keturunan Adam, yaitu manusia, laki-laki, perempuan, itu adalah lahul hasanah, dikasih pahala minimal 10 kali. Bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi kita Bu, kita ngangkat misalnya ada kotoran gini, diangkat, diniatin karena Allah, itu minimal 10 pahalanya. Sampai 700 kali lipat. Di antaranya adalah kita berinfak di jalan Allah, ya. Nah, kecuali puasa, kata baginda Rasulullah SAW. Ini hadis qudsi ya, Allah berfirman dalam hadis ya. Illa siyam fa innahu li, karena puasa itu untukku kata Allah, dan aku langsung yang akan ngasih pahalanya.
Kenapa? Karena dia meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya, itu hadisnya panjang, ya. Nah, oleh sebab itu kalau dikatakan kenapa bulan puasa cobaannya terasa lebih berat? Karena pahalanya jauh lebih besar, ya. Kita pagi-pagi aja udah terasanya luar biasa, ya. Berat, mau kerja berat, mau masak berat. Bahkan kemudian hal-hal yang lain, ada orang nyaci maki kita, ya Bu, ya. Orang lagi puasa, woi, ya. Mau dilawan lagi puasa, katakan ini saim, ini saim. Jadi luar biasa beratnya karena pahalanya juga luar biasa. Semua hal yang terasa berat itu pahalanya pasti lebih besar. Kita bangun malam Bu untuk sholat tahajud, itu berat gak? Berat. Pahalanya gede gak? Afdalus sholah, ya, ba'dal faridah qiyamul lail atau salatil lail, ya. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu itu sholat malam. Kenapa berat? Puasa kenapa berat? Karena dia juga adalah pahalanya adalah sangat besar. Nah, oleh sebab itu maka ketika kita puasa, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, yuk kita ikhlaskan niat dan minta sama Allah supaya kita dimudahkan sehingga tidak terasa berat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bu, udah terjawab ya Bu ya? Bu, kalau udah Ramadan berat aja, ya gimana enggak Ustadz? Orang Ramadan itu mah pengeluaran lebih banyak ya Bu ya. Tapi pendapatannya mah segitu-segitu aja katanya. Ya Allah ya Rabbi. Ini jadi PR buat kita sebenarnya, seharusnya bulan Ramadan itu bulan kita untuk menahan diri ya. Yang diperbanyak itu pengeluaran untuk sodakoh mestinya ya Bib ya. Tapi ya kebiasaan tradisi kadangkala buka puasa beli es blewah, es campur, apalagi kolak, apalagi? Hah? Gorengan, kuahnya kuah kacang, pakai nambah lagi ya. Begitu udah beli banyak, makannya berapa gigit, kenyang nggak? Banyak kebuang nggak? Banyak kebuang, makanya jadi bahan pemibahan renungan buat kita. Silakan, yang mau nanya lagi selanjutnya siapa? Silakan, bapak-bapak, ibu, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Akmal dari Legenda Wisata Cibubur. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Silakan. Pak Ustadz, akhir-akhir ini jika kita lihat di berbagai media itu terlihat ada berita-berita kejahatan besar terjadi seperti perdagangan manusia, perang, genosida, dan sebagainya Pak Ustadz. Subhanallah. Kita sadar itu semua ketetapan dari Allah dan izin dari Allah Pak Ustadz. Pertanyaannya, mengapa Allah atau apa hikmahnya Allah membiarkan kejahatan-kejahatan itu terjadi Ustaz? Terima kasih. Oke, baik silakan. Terima kasih banyak Ustaz Zakaria. Fadol Ustaz Zakaria silakan. Oh Abi, oh iya. Ustaz Zakaria atau Abi silakan Ustaz Zakaria. Zakaria. Ustaz Abi silakan. Iya. Baik Abi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi Bapak Ibu, dunia ini ujian. Allah menggunakan huruf lam, lamut taukid, menggunakan non taukid. Bahwa ujian ini pasti. Jadi kalau ingin cari damai di akhirat nanti. Nah, di surga nanti. Di dunia ini memang sudah. Sistem di dunia ini, sistemnya adalah ujian. Halo Bu, siapa yang gak pernah diuji? Bu, Ibu banyak uang, diuji gak? Diuji. Ibu tidak punya uang, diuji. Mana lebih sedih, punya uang atau gak punya uang? Hah? Nah, banyak orang punya uang, stres, bunuh diri, banyak. Apalagi nggak punya uang. Jadi hidup ini ujian. Punya anak, ujian. Nggak punya anak, ujian. Punya suami, ujian. Nggak punya suami, ujian juga. Jadi ya udahlah hidup. Makanya ya kita jalanin, kita terima ini. Nah, tapi ingat nih, yang zalim membunuh orang gak berdosa, ada hukumannya nanti di akhirat. Jadi Pak Ustadz, kenapa itu mereka yang zalim itu dibiarkan?
Padahal dia zalim. Kenapa kok masih kaya? Kenapa kok masih kuat? Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan aku istidraj. Kenapa? Karena Allah sedang menyiapkan azab yang pedih bagi dia. Maka Allah biarkan dia itu berbuat zalim sampai sebanyak-banyaknya dosanya itu. Sesuai dengan level azab yang Allah persiapkan. Jadi kita jalanin ujian ini dengan sepenuh hati. Tapi ingat, jangan memulai peperangan. Karena kita diajarkan untuk selalu hidup damai. Islam artinya agama kedamaian. Makanya kita selalu mengucapkan Assalamualaikum. Setelah selesai sholat, Assalamualaikum. Seperti itu Islam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Abi, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan terjawab ya Pak ya. Nanti kalau masih kurang terjawab, nanti masih ada sesi lagi ya. Boleh nanya lagi di belakang. Baik, alhamdulillah. Ibu, Bapak, gimana tadi tausiahnya dari guru-guru kita? Jelas? Semoga bermanfaat ya ibu-ibu bapak-bapak sekalian ya. Oke, ibu bapak saya mau curcol sedikit nih ya. Boleh ya? Jadi gini. Istri aku tuh tadi telepon, jadi nanya kalau hari ini mau pulang jam berapa katanya gitu. Jujur ya, dari subuh nih Bu sampai nanti malam jadwal saya ini agak padat. Biasa nih istri saya ini pasti khawatir saya akan kecapean. Nah, padahal ya seperti yang Ibu tahu bahwa saya tuh fit seharusnya. Nah, rahasia badan fit itu pastinya karena saya harus minum Stimuno. Nah, ini dia. Stimuno ini tersedia untuk dewasa, Stimuno Forte, dan juga anak-anak, Stimuno Sirup. Di tengah kepadatan aktivitas saya selalu minum Stimuno. Stimuno merupakan imunomodulator yang telah teruji klinis untuk 7 jenis penyakit. Dan salah satunya adalah ILI, jenis influenza yang sering dialami jamaah saat puasa, haji atau umroh. Stimuno bersertifikat fitofarmaka, terbuat dari bahan herbal yaitu ekstrak tanaman meniran, sehingga aman dikonsumsi dalam jangka panjang. Stimuno memiliki 3 aksi perbaiki sistem imun, yaitu bantu memproduksi lebih banyak antibodi, bantu aktifkan sistem kekebalan tubuh, dan bantu optimalkan daya tahan tubuh. Nah, sekarang saya mau bagi-bagi hadiah. Saatnya kuis bersama Stimuno. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak mau dapat hadiah nggak? Mau, kalau lemes banget mau dapat hadiah nggak? Nah, kalau mau harus bisa jawab pertanyaan dari saya ya. Yang bisa jawab saya akan kasih hadiah dari Stimuno. Ayo, siapa? Angkat tangannya, siapa yang mau? Oke, silakan Ibu. Baik, wah Ibu, yang lain belum angkat tangan Ibu udah duluan ini. Silakan Ibu. Ibu namanya siapa? Saya Yanti. Oke, pertanyaannya Bu, dengar baik-baik ya. Stimuno itu memiliki 3 aksi perbaiki sistem imun. Boleh nggak sebutkan salah satunya apa? Membantu memproduksi lebih banyak antibodi. Betul? Betul. Yakin? Yakin dong. Wah, Ibu dapat bingkisan dari Stimuno. Yeay, Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, selamat ya Ibu ya. Ini dia, Masya Allah. Selamat Ibu ya. Jamaah pasti semangat ya. Kalau gitu jangan kemana-mana ya. Kita masih akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Selamat Ibu sekali lagi. Berkah ya.